Sore itu, Nabila sedang sibuk di dapur ketika suaminya, Fadli, tiba-tiba datang dengan sebuah kabar. Ibu ngajak buka bersama di rumah, katanya sambil melepas jam tangan dan meletakkannya di meja. Mendengar itu, Nabila terdiam sejenak. Sejujurnya, setiap pertemuan dengan ibu, mertuanya selalu menjadi ujian mental tersendiri. Wanita itu tak pernah benar-benar menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Tahun lalu, di acara yang sama, ibu mertuanya terang-terangan mengkritik penampilannya di depan keluarga besar. Katanya, Nabila terlalu kurus, tak pandai berdandan, dan tak secantik menantu yang lain. Namun, demi menjaga keharmonisan rumah tangga, Nabila mengangguk pelan. "Baik, aku akan bersiap," katanya, berusaha menyembunyikan kegelisahan dalam hatinya. Saat Nabila dan Fadli tiba di rumah mertua, suasana di dalam rumah sudah cukup ramai. Beberapa saudara ipar tampak sibuk berbincang. Namun begitu Nabila masuk, beberapa dari mereka hanya melirik sekilas sebelum kembali sibuk dengan obrolannya. Ibu mertua mendekat dengan ekspresi dingin. "Lama sekali datangnya, ya. Udah kebiasaan terlambat," ucapnya dengan nada yang syarat akan sindiran. Nabila tersenyum tipis, mencoba meredam rasa tidak enaknya. "Maaf Bu, kami tadi sempat terjebak macet," jawabnya pelan. Namun jawaban itu hanya dianggap angin lalu. Ibu mertua sudah berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Di sudut ruangan, beberapa ipar berbisik pelan, namun cukup keras hingga Nabila bisa mendengar. "Udah lama nikah, tapi masih belum ada anak juga. Kasihan, ya," ujar salah satu dari mereka. Nabila menahan napas, memilih untuk tak menanggapi. Sakit, pasti. Tapi sudah terlalu sering dia mendengar ucapan-ucapan seperti itu. Menjelang waktu berbuka, Nabila berusaha mengambil inisiatif membantu di dapur. Dia tahu, ibu mertuanya tak pernah benar-benar mengizinkannya ikut campur. Tapi setidaknya dia ingin menunjukkan niat baiknya. Namun, saat dia hendak mengambil piring, ibu mertuanya langsung menatapnya sinis. "Nggak usah repot-repot, kamu kan nggak biasa masak," katanya santai, seolah ucapannya bukan sebuah hinaan. Nabila menelan ludah, memilih untuk kembali duduk di ruang tamu. Untuk apa menjelaskan kalau dia bisa memasak jika sejak awal ibu mertuanya sudah tak ingin percaya? Saat makanan dihidangkan, Nabila hanya mengambil sedikit makanan di piringnya. Namun, itu justru menjadi bahan pembicaraan baru. "Mbak Nabila makannya sedikit banget sih. Lagi diet atau memang nggak biasa makan makanan enak?" ujar salah satu iparnya, diikuti tawa kecil dari yang lain. Nabila tersenyum tipis. Bukannya tidak ingin makan, tapi bagaimana bisa menikmati makanan jika suasana di sekitarnya seperti ini? Saat semua orang tengah menikmati hidangan, tiba-tiba ibu mertua berbicara dengan suara cukup keras hingga menarik perhatian seluruh anggota keluarga. Menantu yang lain itu pandai mengurus rumah tangga. Masak bisa, jahit bisa, bahkan sudah ngasih cucu buat keluarga. Tapi kalau yang ini, entahlah, katanya, sambil melirik sekilas ke arah Nabila. Suasana mendadak sunyi, beberapa orang tampak kaget, sementara yang lain hanya saling pandang tanpa berniat membela. Fadli, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya menoleh ke arah ibunya. "Bu, nggak seharusnya ngomong seperti itu," katanya kali ini dengan nada lebih serius. Namun, ibu mertuanya hanya tertawa kecil. "Ya, ibu kan cuma ngomong apa adanya," balasnya dengan santai. Nabila menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Rasa sakit itu kembali menghantam, lebih keras dari sebelumnya. Sampai kapan dia harus bertahan dalam situasi seperti ini? Setelah ucapan pedas dari ibu mertuanya, Nabila hanya bisa menunduk. Fadli memang sempat menegur ibunya, tapi itu tak cukup untuk menghentikan tatapan meremehkan dari seluruh ruangan. Beberapa iparnya tampak pura-pura tidak mendengar, sementara yang lain justru tersenyum kecil seolah menikmati momen tersebut. "Minum dulu, Bi." Fadli menyodorkan segelas air ke arah Nabila. Suaranya terdengar lembut. Nabila mengambil gelas itu dengan tangan gemetar. Sesakit apapun hatinya, dia tahu ini bukan tempat untuk meledakkan emosi. Bagaimanapun, ini keluarga suaminya. Namun, di dalam hatinya ada perasaan yang mulai menumpuk. Sampai kapan dia harus terus bersabar? Setelah berbuka, Nabila berusaha tetap tersenyum dan meladeni obrolan keluarga. Sesekali dia ikut tertawa meskipun hatinya terasa kosong. Di sela-sela itu, dia menyentuh tangan Fadli, memberi kode halus. Fadli mengerti. "Bu, kayaknya kita pamit dulu. Besok Nabila ada pekerjaan pagi-pagi," ujar Fadli dengan nada sopan. Ibu mertuanya mendengus pelan. "Baru sebentar sudah mau pulang? Memang gak betah di sini?" tanyanya tajam. Nabila menahan napas. Apapun yang dia lakukan,
tetap saja salah di mata wanita ini. "Bukan begitu, Bu," jawab Fadli cepat. Kasihan Nabila, dia capek. Namun, jawaban itu justru membuat suasana semakin panas. "Apa sih yang capek?" Ibu mertuanya melipat tangan di dada. "Gak masak, gak bantuin di dapur, gak ada anak yang diurus. Capek dari mana?" Beberapa orang menahan tawa, sementara yang lain pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Kali ini, Nabila tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia menggenggam erat tangannya di bawah meja, mencoba menenangkan diri. Namun sebelum dia sempat berbicara, Fadli lebih dulu bersuara. "Bu, cukup." Suaranya datar, tapi tegas. "Jangan begitu terus sama Nabila." Semua mata langsung tertuju pada Fadli. Ibu mertuanya terdiam sejenak, seakan tak percaya bahwa anaknya sendiri berani membela istrinya. "Nabila sudah berusaha sebaik mungkin, Bu," lanjut Fadli. "Aku nggak mau dia terusan diperlakukan seperti ini." Tatapan ibu mertua berubah dingin. "Jadi sekarang kamu lebih membela istrimu daripada ibumu sendiri?" Fadli menarik napas panjang. "Bukan soal membela, Bu. Aku cuma ingin istri aku dihargai." Nabila menatap Fadli, hatinya sedikit lega. Namun dia juga sadar, kata-kata suaminya barusan mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Dan benar saja, wajah ibu mertua mulai memerah, penuh amarah yang tertahan. "Kalian ini benar-benar keterlaluan." Suasana di ruangan menjadi semakin tegang. Nabila tahu, setelah malam ini, hubungan mereka dengan ibu mertua mungkin tak akan pernah sama lagi. Ruangan yang semula dipenuhi obrolan kini berubah sunyi. Semua orang menunggu reaksi ibu mertua setelah ucapan Fadli. Tatapan tajamnya mengarah ke Nabila. "Jadi sekarang kamu ngajarin anak saya buat melawan ibunya sendiri?" Suaranya terdengar dingin, penuh tuduhan. Nabila menelan ludah. "Saya nggak pernah ngajarin Fadli untuk melawan, Bu. Saya cuma ingin dihargai." Jawabnya pelan, berusaha tetap tenang. Namun, ibu mertua hanya tertawa sinis. "Hargai? Sejak awal kamu masuk ke keluarga ini, apa yang sudah kamu lakukan?" Katanya tajam. Fadli mengepalkan tangannya di bawah meja. "Bu, cukup." Kali ini, suaranya lebih dalam, lebih tegas. "Kalau ibu nggak bisa menerima Nabila, lebih baik kami pulang sekarang." Ibu mertua terkejut. Seumur hidupnya, Fadli belum pernah berbicara seperti itu kepadanya. "Kamu ini sudah buta karena istrimu?" Ibu mertua menunjuk ke arah Fadli, suaranya bergetar karena emosi. Nabila merasakan hawa panas di wajahnya, bukan karena malu, tapi karena sakit hati. Sejak menikah, dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk diterima, tapi tampaknya tidak ada yang cukup di mata ibu mertuanya. "Kalau kamu lebih memilih perempuan ini daripada keluargamu sendiri, silakan pergi," bentak ibu mertua. Fadli berdiri. "Baik, Bu." Ucapannya pendek tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Nabila memegang tangan suaminya, menatapnya dengan ragu. Namun, kali ini Fadli tampak sangat yakin dengan keputusannya. Tanpa menunggu lebih lama, Fadli menggenggam tangan Nabila dan melangkah keluar. Beberapa ipar hanya bisa saling berpandangan, tak berani ikut campur. Begitu sampai di dalam mobil, Nabila menghela napas panjang, menahan air matanya yang hampir jatuh. "Aku minta maaf, Mas. Aku nggak mau hubungan kamu sama ibu jadi rusak karena aku." Fadli menggeleng. "Ini bukan salah kamu, Bi. Aku sudah lama diam. Tapi kali ini aku nggak bisa." Mobil melaju meninggalkan rumah mertua. Di dalam hati, Nabila tahu malam ini telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Di dalam rumah, ibu mertua masih berdiri dengan wajah memerah. "Lihat saja, dia pasti akan meninggalkan kamu suatu hari nanti," teriaknya sebelum pintu tertutup. Sementara itu, di perjalanan pulang, Nabila menatap keluar jendela. Hatinya masih terasa sesak. "Apa ibu akan membenci kita setelah ini, Mas?" tanyanya pelan. Fadli menggenggam tangannya lebih erat. "Kalau ibu benar-benar menyayangi aku, dia akan belajar menerima kamu." Nabila tersenyum kecil, meskipun hatinya masih penuh tanda tanya. Akankah ibu mertuanya benar-benar berubah? Atau justru semakin membenci mereka? Malam itu, setelah sampai di rumah, Nabila langsung merebahkan dirinya di sofa. Perasaan lelah bercampur dengan kesedihan memenuhi pikirannya. Fadli duduk di sampingnya, meraih tangannya dengan lembut. "Maafin aku, Bi. Aku tahu kamu udah berusaha bertahan, tapi aku nggak bisa biarin ibu terus-menerus menyakitimu." Nabila menggeleng pelan. "Aku nggak pernah minta kamu melawan ibumu, Mas. Aku cuma ingin dihargai." Suaranya hampir bergetar. Fadli menghela napas berat.
Aku tahu, tapi aku juga nggak bisa diam aja. Mereka terdiam, hanya suara jam dinding yang terdengar di antara mereka. Dalam hati, Nabila bertanya-tanya, apakah ini awal dari pertengkaran panjang antara Fadli dan ibunya? Keesokan paginya, Fadli menerima panggilan telepon dari kakaknya. Fadli, kamu sadar nggak apa yang udah kamu lakuin? Suara kakaknya terdengar tajam. Fadli mengerutkan kening. Aku cuma nggak mau Nabila terus diperlakukan nggak adil. Kamu itu anak laki-laki, Fadli. Sejak kapan kamu lebih membela istri daripada ibu sendiri? Suara kakaknya terdengar kesal. Fadli mengepalkan tangannya. Aku nggak membela siapa-siapa. Aku cuma nggak mau istriku terus dihina. Di sisi lain, Nabila mendengar percakapan itu dari kejauhan. Hatinya semakin teriris. Semua orang menyalahkan Fadli. Padahal yang ia inginkan hanya kedamaian. Siang harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel Fadli dari salah satu saudaranya. Ibu bilang dia nggak mau lihat Nabila lagi. Katanya, kalau kamu masih bertahan sama dia, jangan harap kamu bisa jadi anaknya lagi. Wajah Fadli langsung memucat. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan tak percaya. Nabila yang melihat ekspresi suaminya langsung bertanya, "Mas, ada apa?" Fadli ragu sejenak, tapi akhirnya menunjukkan pesan itu pada Nabila. Saat membaca isi pesan tersebut, air mata yang sejak tadi Nabila tahan akhirnya jatuh. Ia tak pernah berniat merebut Fadli dari ibunya, tapi kini kehadirannya justru dianggap sebagai pemecah keluarga. Aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku, Mas, ucapnya sambil terisak. Fadli menggeleng dan langsung memeluk Nabila erat. Kamu istriku, aku nggak akan ninggalin kamu, apapun yang terjadi. Namun di dalam hatinya, ia tahu masalah ini belum selesai. Beberapa hari berlalu tanpa ada kabar dari keluarga Fadli. Rumah terasa lebih sepi, tapi juga lebih tenang. Hingga suatu pagi, ibu mertuanya tiba-tiba menghubungi Fadli. Kamu masih bertahan sama perempuan itu? Suaranya terdengar dingin. Fadli menarik napas dalam. Bu, tolong jangan sebut Nabila seperti itu. Dia istri saya. Ibu mertuanya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, kalau begitu, kamu nggak usah pulang ke rumah ini lagi. Jantung Fadli terasa mencelos. Bu, telepon sudah diputus sebelum ia sempat berbicara lebih lanjut. Di sisi lain, Nabila yang melihat ekspresi suaminya langsung tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa ibu benar-benar gak mau menerima aku? Tanyanya lirih. Fadli menunduk, tak bisa menjawab. Kini keputusan ada di tangannya. Haruskah ia memilih keluarganya atau tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Nabila? Setelah panggilan telepon itu, Fadli duduk termenung di teras rumah. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya. Kamu gak usah pulang ke rumah ini lagi. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasa dihadapkan pada pilihan yang sesulit ini. Nabila datang mendekat, duduk di sampingnya. Mas, kalau kamu mau kembali ke ibu, aku gak akan marah. Ucapnya pelan, meski matanya berkaca-kaca. Fadli langsung menoleh, menatap istrinya dalam-dalam. Kamu ngomong apa, Bi? Aku gak akan ninggalin kamu. Tapi aku gak mau jadi alasan kamu dijauhi keluargamu. Suara Nabila bergetar. Fadli menggenggam tangan istrinya erat. Aku suamimu, Bi. Tugasku adalah melindungimu, bukan membiarkan orang lain menyakitimu, bahkan kalau itu keluargaku sendiri. Namun dalam hatinya, ia sadar bahwa situasi ini tak akan mudah. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel Fadli dari kakaknya. Ibu sakit. Katanya dia nggak mau dirawat kalau kamu masih sama Nabila. Jantung Fadli langsung berdegup kencang. Ia menatap layar ponselnya dengan kebingungan. Ibu sakit? Gumamnya pelan. Nabila yang mendengar itu langsung ikut panik. Mas, kita harus ke sana, ujarnya tanpa ragu. Fadli menatap istrinya dengan bingung. Tapi, Bi, ibu nggak mau lihat kamu. Nabila tersenyum lemah. Nggak apa-apa. Yang penting, kamu tetap ada buat ibu. Mendengar itu, Fadli merasa hatinya semakin berat. Ia tahu Nabila adalah orang yang lembut dan selalu mengutamakan orang lain meskipun dirinya sendiri tersakiti. Sore itu, Fadli akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Nabila memilih untuk menunggu di rumah, meskipun hatinya ingin ikut. Saat tiba di sana, ia melihat ibunya berbaring di kamar dengan wajah pucat. Namun, begitu melihat Fadli masuk, ibu mertuanya langsung memalingkan wajahnya. Kenapa kamu masih datang? Bukannya kamu sudah memilih istrimu? Suaranya lemah, tapi nadanya masih penuh sindiran. Bu, aku datang karena aku peduli, ujar Fadli sabar. Namun ibunya mendengus, kalau peduli, tinggalkan perempuan itu.
Ibu nggak butuh menantu yang nggak berguna. Fadli mengepalkan tangannya. Bu, Nabila nggak pernah berbuat salah sama ibu. Ibu mertuanya menatapnya tajam. Kalau kamu tetap memilih dia, jangan anggap aku ibumu lagi. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menghujam hati Fadli. Setelah keluar dari kamar ibunya, Fadli duduk di ruang tamu, merasa begitu lelah. Kakaknya mendekat. Kamu tahu kan, satu-satunya cara biar ibu bisa sembuh, kata kakaknya pelan. Fadli menggeleng. Aku nggak akan menceraikan Nabila. Kakaknya mendesah. Kalau begitu, kamu siap kehilangan keluarga. Fadli diam. Malam itu, dalam perjalanan pulang, pikirannya kalut. Sesampainya di rumah, ia mendapati Nabila tertidur di sofa, masih memakai pakaian yang sama saat ia pergi tadi. Seolah-olah Nabila menunggu kabar darinya, tapi tertidur karena kelelahan. Melihat itu, hati Fadli kembali luluh. Ia duduk di samping istrinya dan menggenggam tangannya. Aku nggak akan ninggalin kamu, bisiknya. Saat itu juga, Fadli tahu apapun yang terjadi, ia akan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Nabila. Meskipun harus kehilangan keluarganya sendiri. Malam itu, Nabila terbangun dan mendapati Fadli duduk termenung di tepi ranjang. Tatapan suaminya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Mas, belum tidur? Tanya Nabila lembut. Fadli menoleh, tersenyum tipis. Belum bisa. Nabila menggenggam tangan suaminya. Ibumu, apa dia baik-baik saja? Fadli menghela napas berat. Ibu bilang, kalau aku tetap memilih kamu, dia nggak mau anggap aku anaknya lagi. Jantung Nabila terasa mencelos. Meski ia sudah siap dengan kemungkinan terburuk, mendengar itu langsung dari Fadli tetap saja menyakitkan. Aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu, Mas. Ucap Nabila dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak mau jadi penyebab. Fadli langsung menggenggam tangan Nabila lebih erat. Kamu bukan penyebabnya, Bi. Jangan pernah berpikir begitu. Namun, di dalam hati Nabila, perasaan bersalah mulai menghantuinya. Pagi harinya, sebuah amplop putih tertinggal di depan rumah mereka. Fadli membukanya dengan alis berkerut. Di dalamnya, ada selembar surat dari ibunya. Fadli, ini keputusan terakhir ibu. Kalau kamu masih ingin diterima di keluarga ini, ceraikan perempuan itu. Kalau tidak, jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Tangannya bergetar saat membaca isi surat itu. Nabila yang melihat ekspresi suaminya tahu ada sesuatu yang buruk. Mas, ada apa? Fadli menatapnya dengan mata memerah. Perlahan, ia menyerahkan surat itu ke tangan Nabila. Saat membaca isi surat itu, air mata Nabila langsung jatuh. Hatinya sakit, bukan karena dirinya, tapi karena Fadli dipaksa untuk memilih sesuatu yang tidak seharusnya ia pilih. Dengan suara pelan, Nabila berkata, "Kalau aku pergi, mungkin hubunganmu dengan keluargamu bisa membaik, Mas." Fadli langsung menggeleng. "Jangan pernah bilang gitu lagi, Bi." Tapi Nabila tahu, di balik keyakinan suaminya, ada luka yang mulai menganga. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat bagi Fadli dan Nabila. Tak ada kabar dari keluarga Fadli, seolah mereka benar-benar sudah memutuskan hubungan. Di kantor, Fadli tak bisa berkonsentrasi bekerja. Di rumah, Nabila semakin sering termenung. Suatu malam, Nabila berdiri di depan cermin menatap dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia bertanya, haruskah aku pergi agar Fadli bisa kembali ke keluarganya? Namun, sebelum pikirannya semakin jauh, Fadli memeluknya dari belakang. "Jangan pernah berpikir ninggalin aku, Bi." Nabila terkejut. "Mas." Fadli mempererat pelukannya. "Aku tahu kamu pasti kepikiran, tapi aku memilih kamu, Nabila. Bukan karena aku melawan ibu, tapi karena aku ingin tetap bersamamu." Air mata Nabila kembali jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai, meskipun dunia seolah menentang mereka. Suatu hari, saat Nabila sedang membereskan rumah, ponsel Fadli berdering. Itu dari kakaknya. Fadli awalnya ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya ia menjawab, "Fadli, pulanglah." Fadli terdiam. "Kenapa?" Kakaknya menghela napas. Ibu jatuh dan sekarang di rumah sakit. Jantung Fadli langsung berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia mengajak Nabila untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat ibunya terbaring dengan wajah pucat. Namun, saat ibu mertuanya melihat Nabila ikut datang, raut wajahnya langsung berubah dingin. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya lemah, tapi tetap menusuk. Nabila menunduk. "Saya hanya ingin tahu keadaan ibu." Ibu mertuanya mendengus pelan. "Aku nggak butuh perhatianmu." Fadli mengepalkan tangannya. "Bu, tolong, jangan seperti ini lagi." Namun,
Ibu mertuanya menatapnya tajam. Keputusan ibu tetap sama. Kalau kamu tetap memilih dia, anggap aku sudah tidak ada. Air mata menggenang di mata Fadli. Sementara itu, Nabila merasa semakin yakin mungkin dirinya memang tak pernah bisa diterima. Ruangan rumah sakit terasa semakin dingin dengan tatapan penuh kebencian dari ibu mertua. Fadli masih berdiri di sisi ranjang ibunya, sementara Nabila menundukkan kepala, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. Ibu gak akan berubah pikiran. Suara ibu mertua terdengar lemah, tapi penuh ketegasan. Kalau kamu tetap sama perempuan itu, jangan pernah datang lagi. Fadli menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan emosinya. Bu, aku datang ke sini karena aku peduli, karena aku anak ibu. Ibu mertuanya terdiam. Tapi kenapa, Bu? Lanjut Fadli dengan suara bergetar. Kenapa ibu gak bisa menerima Nabila? Apa salah dia? Ibu mertuanya menghela napas panjang, lalu menatap Fadli dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Karena dia telah merebut kamu dariku. Kata-kata itu membuat dada Fadli terasa sesak. Ibu, Nabila menggigit bibirnya, mencoba menahan air matanya. Kini, ia mengerti. Ini bukan lagi soal kesalahan yang pernah ia buat, bukan soal dirinya tidak cukup baik. Ini tentang ibu mertua yang merasa kehilangan putranya sejak ia menikah dengan Fadli. Aku gak pernah ingin merebut Mas Fadli dari ibu, suara Nabila lirih. Aku hanya ingin diterima. Namun, ibu mertua tetap membuang muka. Fadli menatap ibunya dengan luka yang mendalam. Ia ingin memperbaiki semuanya, tapi semakin ia mencoba, semakin ia menyadari bahwa tak semua hal bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa sunyi. Nabila hanya menatap jalanan, sementara Fadli sibuk dengan pikirannya sendiri. Apa aku harus pergi, Mas? Tiba-tiba Nabila membuka suara. Fadli langsung menoleh dengan kaget. Maksud kamu? Nabila menarik napas panjang. Kalau aku pergi, mungkin ibu bisa menerimamu lagi. Fadli menghentikan mobil di pinggir jalan, lalu menatap Nabila dalam-dalam. Jangan pernah bilang kayak gitu lagi. Tapi Mas, Fadli menggenggam tangan Nabila erat. Dengar Bi, aku gak mau kehilangan kamu. Aku tahu ini berat, tapi aku akan tetap memilih kamu, apapun yang terjadi. Air mata menggenang di mata Nabila. Tapi aku gak mau Mas kehilangan keluarga. Fadli tersenyum kecil, meskipun hatinya juga sakit. Mungkin suatu hari nanti, ibu akan mengerti. Tapi sampai saat itu tiba, aku hanya ingin kamu tetap di sampingku. Nabila menatap suaminya dengan perasaan campur aduk, antara sedih, bersyukur, dan takut. Namun dalam hati, ia berjanji, kalau suatu hari ibu mertuanya mau menerimanya, ia akan berusaha menjadi menantu yang lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, ia akan tetap berusaha menjaga rumah tangganya. Hari-hari berlalu dengan penuh tantangan. Sejak kejadian di rumah sakit, ibu mertua benar-benar tidak mau berhubungan dengan Fadli. Fadli pernah menghubungi kakaknya, tapi jawaban yang ia dapat selalu sama. Ibu masih marah, mungkin sebaiknya kamu pikirkan lagi keputusanmu. Tapi Fadli tak pernah goyah. Di sisi lain, Nabila berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu mungkin ibu mertua butuh waktu. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan sarapan, Nabila mendengar suara pintu diketuk. Saat membukanya, ia terkejut melihat sosok yang berdiri di depan rumah. Itu ibu mertua. Jantung Nabila langsung berdegup kencang. Ibu? Ibu mertua hanya menatapnya dingin. Aku mau bicara sama Fadli. Nabila mengangguk pelan, lalu memanggil suaminya. Saat Fadli muncul, wajahnya juga tak kalah terkejut. Bu? Ibu mertuanya menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, aku gak akan pernah bisa menerima dia. Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu, Fadli. Fadli terdiam. Apa maksud ibu? Tanyanya hati-hati. Ibu mertuanya menghela napas berat. Aku gak bisa pura-pura suka sama Nabila, tapi aku juga gak bisa terus membenci kalian. Kata-kata itu terasa seperti harapan kecil bagi Nabila. Mungkin ini bukan penerimaan sepenuhnya, tapi ini adalah awal yang lebih baik.